Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 14. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan melihat dengan penuh keterkejutan terhadap seorang Muller karena di atas kepala orang itu sekarang telah muncul roda cahaya berwarna merah dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Hal itu berputar-putar dengan cukup cepat dan kemudian memancarkan fluktuasi yang benar-benar panas, di mana hal ini telah membuat tanah yang berada di bawahnya telah langsung mengering. Bahkan banyak kayu dan juga pepohonan kali ini telah langsung terbakar. Suhu air di danau juga telah berubah menjadi sangat panas, seolah-olah mendidih akibat energi yang dipancarkan dari roda cahaya berwarna merah di atas kepala si botak Muller. Banyak orang yang menjadi penonton di tempat ini ketika melihat apa yang dikeluarkan oleh Muller, mereka hanya bisa mengatakan sebenarnya itu merupakan teknik Dou tingkat immortal. Tidak disangka dan juga tidak mengherankan bahwa Muller merupakan generasi muda yang dianggap cukup kuat karena dia benar-benar memiliki teknik Dou tingkat immortal ini. Selain itu, sepertinya Muller juga memiliki begitu banyak kartu traf. Aku rasa Xiaoyan sedang dalam bahaya besar dengan kekuatan Muller yang berada di bintang 3 Dou di tahap menengah, ditambah dengan teknik Dou tingkat immortal ini. Aku cukup khawatir bahwa Xiaoyan akan langsung hancur di tangannya. Bagaimanapun juga, teknik Dou tingkat immortal adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh sembarang orang. Pandangan mata banyak penonton di tempat ini segera melihat ke arah Xiaoyan. Namun, Xiaoyan masih terlihat cukup santai menghadapi serangan dari Muller tersebut. Salah seorang penonton kemudian berkata, pemuda bernama Xiaoyan ini sebenarnya masih cukup muda dan juga energik. Jika dia memilih untuk mundur, kemudian memakan buah hijau bulan sabit di dalam pelatihannya, kemungkinan jika dia bertemu kembali dengan Muller, maka orang itu bukan tandingan dari Xiaoyan. Sementara Yueru dalam tatapan matanya dipenuhi dengan sebuah kekhawatiran yang cukup besar terhadap seorang Xiaoyan. Xiaoyan hanya melirik pada Yueru, kemudian dia mengatakan, kau tidak perlu khawatir. Aku bisa menghadapi kekuatan dari orang itu. Melihat bahwa sebenarnya Xiaoyan masih cukup santai, membuat Yueru hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia percaya bahwa Xiaoyan pasti akan sekali lagi menunjukkan sebuah keajaiban. Selanjutnya, tatapan mata Xiaoyan melihat ke arah Muller. Dia sedikit tersenyum, kemudian bergumam, aku sebenarnya juga telah menguasai teknik Dou tingkat immortal. Dan hari ini, biarkan aku mencoba kekuatan dari teknik Dou tingkat immortal yang telah aku kuasai. Dalam sekejap Xiaoyan mengeluarkan api dari dalam tubuhnya, dan Doki sekarang juga telah melonjak, yang membuat ruang di sekitar Xiaoyan menjadi berfluktuasi. Selanjutnya, hal itu berubah menjadi tornado api yang berputar-putar dengan cara mengerikan. Melihat pemandangan seperti ini, para penonton hanya bisa terheran-heran. Sementara raut wajah dari Muller juga telah berubah menjadi sangat serius. Dia sekali lagi berkata pada Xiaoyan, aku akan sekali lagi memberikanmu tawaran. Apakah kau akan menyerahkan buah hijau bulan sabit atau sebaliknya memilih kematian? Xiaoyan hanya tersenyum sambil menjawabnya, terserah kau saja, karena bagiku kau tidak layak mengatakan hal seperti itu. Muller dengan nada yang cukup marah dia mengatakan, meskipun kita tidak memiliki permusuhan, tapi bagaimanapun juga kau harus mengetahui yang terbaik untuk dirimu sendiri. Jika tidak, maka hal tersebut hanya akan membuatmu celaka. Karena kau tidak memilih untuk menyerah, maka biarkan aku menunjukkan teknik terkuatku. Teknik Dou tingkat immortal, tombak ajaib roda emas. Serang! Aura dari roda emas yang berputar-putar sekarang telah menjadi lebih menakutkan lagi, dan kekuatan dahsyat sebenarnya telah diluncurkan dari benda tersebut. Xiaoyan yang tidak takut menghadapi kekuatan dari Muller, dia hanya tersenyum sambil berkata, aku akan menemanimu di dalam permainan ini. Tingkat pertama dari pedang penghancur langit 7 lapis. Kekuatan api yang cukup mengerikan sekarang telah dimasukkan oleh Xiaoyan ke dalam pedang kuno api surgawi miliknya. Hal itu telah membuat air yang berada di danau ini dalam sekejap saja langsung melonjak, dan kemudian Diar! Serangan dari Xiaoyan sekarang telah berbenturan dengan serangan roda emas yang diluncurkan oleh Muller. Gelombang energi yang sangat menakutkan pun menyebar
banyak orang langsung bersembunyi untuk menghindari gelombang energi tersebut. Detik berikutnya, tubuh dari Soyen terlempar dan dia memuntahkan sedikit darah. Namun pandangan mata Soyen masih terlihat sangat serius. Dia mengubah segel yang ada di tangannya dan kemudian mengeluarkan raksasa emas yang merupakan teknik kemarahan surgawi musim semi kuning. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, raksasa tersebut mengeluarkan gelombang sonik yang merupakan serangan dari kekuatan spiritual. Hal ini meluncur dengan sangat cepat, kemudian menghantam tubuh dari Muller. Mendapatkan serangan seperti itu membuat Muller merasakan pusing luar biasa. Meskipun tubuh fisiknya cukup kuat, namun jiwa Muller telah benar-benar dilukai oleh kemarahan surgawi musim semi kuning. Pada akhirnya, Muller tidak bisa menahan diri, tubuhnya terlempar dan kemudian memuntahkan darah segar. Soyen yang tidak ingin membiarkan Muller terus bisa bangkit dari serangannya tersebut. Hal ini membuat tubuh dari Soyen tiba-tiba saja menghilang dan selanjutnya dia telah muncul di hadapan Muller sambil membawa api teratai pemusnahan yang terbentuk dari 23 api surgawi. Tanpa basa-basi lagi, Soyen membandingkan api teratai pemusnahan 23 api surgawi ini pada tubuh Muller dan akhirnya duar. Ledakan yang sangat luar biasa pun langsung terjadi. Tubuh dari Muller berkepala botak kini telah dikirim terbang dalam jarak yang sangat jauh dan dia sekali lagi juga langsung memuntahkan darah segar. Semua penonton yang ada di tempat ini hanya bisa melongo. Tidak disangka bahwa sebenarnya Soyen lebih kejam jika dibandingkan dengan Muller. Mereka semuanya hanya bisa mengatakan, Soyen, orang ini benar-benar sangat menakutkan. Sebenarnya dia berhasil mengalahkan Muller yang berada di tahap menengah dari bintang 3 Dodi. Padahal kekuatan Soyen hanya berada di tahap awal dari bintang 3 Dodi. Seorang pengikut dari Muller yang juga berkepala botak tiba-tiba saja tubuhnya melesat ke arah Muller yang kemudian dia bertanya, Tuan muda, apakah kau baik-baik saja? Muller yang sudah terluka parah hanya menggelengkan kepalanya dan tatapan mata dari Muller sekarang telah melihat Soyen dengan sebuah ketidakpercayaan. Dia kemudian mengatakan bahwa aku pergi dari tempat ini. Bagaimanapun juga Muller sudah tidak bisa melanjutkan pertarungan melawan Soyen dan dia hanya bisa menyerah kemudian kabur dari tempat ini. Sementara Soyen segera berjalan mendekati Yueru sambil tersenyum dia berkata, sudahlah, tidak apa-apa, ambil. Ini adalah buah hijau bulan sabit yang kau inginkan. Soyen melemparkan 3 buah berwarna hijau ke arah Yueru. Hal tersebut membuat gadis cantik ini langsung tersenyum penuh kegembiraan terhadap Soyen. Selanjutnya, Soyen mengatakan, ayo kita pergi, sudah saatnya menuju bagian terdalam dari reruntuhan ini. Tubuh dari Soyen langsung melesat dan pergi dari tempat ini bersama dengan Yueru. Sementara para penonton masih tercengang dan mereka mulai membicarakan kekuatan dari Soyen. Mulai hari ini, kemungkinan Soyen akan langsung terkenal setelah dirinya berhasil mengalahkan seorang Muller yang dianggap sebagai generasi muda yang sangat kuat di benua Swanling ini. Sebelum menuju bagian terdalam dari reruntuhan, Soyen telah mengajak Yueru untuk mencari tempat yang aman supaya Soyen bisa memulihkan kekuatannya setelah dia melakukan pertarungan cukup sengit melawan seorang Muller. Sebuah sinar cahaya yang tidak terlihat dan juga kekuatan jiwa yang benar-benar agung dikeluarkan dari dalam tubuh Soyen. Hal itu menyerap energi alam yang berada di tempat ini dan sebenarnya telah menyebar dalam jangkauan yang benar-benar luas. Para binatang ajaib ketika merasakan kekuatan jiwa dari Soyen, mereka pun cukup tertekan dan pada akhirnya hanya bisa kabur dari jangkauan kekuatan jiwa milik Soyen. Sementara Yueru untuk saat ini hanya bisa menatap Soyen yang masih terfokus memulihkan kekuatannya sambil mengatakan, Soyen ini sangatlah kuat. Dia benar-benar mampu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerap energi spiritual dari langit dan bumi dan digunakan untuk mengisi kembali kekuatannya yang telah habis. Semenjak Yueru mengenal Soyen di asosiasi alkemi saat itu, berkali-kali Yueru telah dikejutkan oleh apapun yang dilakukan oleh Soyen. Dia ibarat seseorang yang telah membawa sebuah keajaiban.
Berkat Soyen juga, ayah dari Yueru telah berhasil disembuhkan setelah menderita racun api selama bertahun-tahun. Benih-benih cinta yang berada di dalam hati dari Yueru sekarang telah semakin tumbuh terhadap seorang Soyen. Setelah beberapa saat pada akhirnya, kekuatan jiwa dari Soyen yang telah menyebar secara perlahan kini telah ditarik kembali. Dia kemudian membuka matanya dan Soyen segera berdiri, selanjutnya berjalan menuju ke arah Yueru. Kali ini Yueru bertanya, "Soyen, apakah kekuatanmu sudah sepenuhnya dipulihkan?" Soyen hanya menganggukkan kepalanya karena dia memang merasa bahwa kekuatan di dalam tubuhnya memang sudah pulih kembali. Dia kemudian berkata, "Ayo, kita harus segera pergi. Aku bisa merasakan bahwa di dalam tempat ini sebenarnya tidak ada inti monster naga. Jika aku tidak salah menebak, benda itu seharusnya berada di dalam aula utama dari reruntuhan. Selain itu, aku juga ingin menguji keberuntunganku. Apakah bisa mendapatkan benda itu atau tidak?" Yueru hanya menganggukkan kepalanya, dan di dalam perjalanan, dia berkata, "Soyen, terima kasih banyak atas buah hijau bulan sabit yang telah kau berikan." Soyen hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya pada Yueru sambil mengatakan, "Sudahlah, kau tidak perlu mengkhawatirkan tentang hal itu." Bagaimanapun juga Soyen hanya memberikan 3 buah hijau bulan sabit terhadap Yueru, dan sebelumnya Soyen telah mendapatkan 10 buah. 7 sisanya akan disimpan oleh Soyen sendiri dan akan dia pergunakan di lain kesempatan. Soyen dan juga Yueru sekarang telah sampai di bagian terdalam dari runtuhan, dan tempat itu merupakan aula utama dari reruntuhan ini. Sudah banyak orang yang sekarang berkumpul di tempat itu, namun tidak ada satupun yang berani masuk ke dalam aula utama. Mereka hanya berdiri dan juga berkumpul di depan pintu gerbang yang sangat besar, karena sebenarnya pintu gerbang ini telah tersegel oleh kekuatan yang luar biasa, sehingga mereka semuanya tidak bisa masuk. Yang bisa dilakukan oleh orang-orang ini hanyalah menunggu sampai segelnya melemah, sehingga mereka semuanya akan mampu menerobos ke dalam tempat itu. Soyen yang juga mengetahui hal seperti ini, dia mencari tempat yang cukup jauh dari keramaian, kemudian berkata, "Yueru, mari kita duduk dan menunggu di tempat ini saja, karena sekarang tidak ada hal yang bisa kita lakukan untuk memecahkan segel di pintu gerbang raksasa." Malam pun telah tiba. Soyen sekarang telah membuat api unggun dan dia duduk berduaan bersama dengan Yueru. Soyen membakar daging dari ayam hutan yang sebelumnya telah dia tangkap. Selanjutnya, Soyen memberikan pada Yueru sambil mengatakan, "Makanlah ini, meskipun rasanya mungkin tidak enak." Sebenarnya orang-orang seperti Soyen dan juga Yueru yang telah berada di tahap Dodi, mereka akan kuat untuk tidak makan selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan, dan hal tersebut tidak akan mempengaruhi kekuatan dan juga stamina mereka. Bagaimanapun juga, mereka bisa mengandalkan kekuatan langit dan bumi untuk mengisi ulang energi di dalam tubuh diri sendiri, sehingga makanan seperti ini sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Sambil menikmati ayam bakar milik Soyen, Yueru pun berkata, "Soyen, ayam bakar buatanmu benar-benar enak." Soyen hanya tertawa ketika dipuji oleh Yueru, dan dia pun mengatakan, "Aku sudah melakukan hal seperti ini dalam kurun waktu yang cukup lama, dan kemungkinan diriku sudah berhasil menjadi koki yang luar biasa." Baru saja Soyen bercanda dengan Yueru, tiba-tiba ada 3 daun yang melesat ke arahnya. Hal ini membawa energi yang luar biasa. Soyen kemudian berteriak, "Yueru, hati-hatilah." Dalam sekejap, Soyen mengeluarkan perlindungan dari api surgawi untuk menutupi tubuhnya dan juga Yueru. Ketiga daun itu pun langsung berubah menjadi sebuah ketiadaan ketika bersentuhan dengan perlindungan api surgawi milik Soyen. Raut wajah dari Yueru sekarang dipenuhi dengan keterkejutan, dan kemudian dia terlihat cukup marah karena tidak memiliki salah apapun, namun diserang oleh orang yang tidak dikenal. Soyen kemudian berdiri dan dia berkata, "Siapa kau sebenarnya? Keluarlah kau dari persembunyianmu." Soyen telah mengunci jejak dari orang itu menggunakan kekuatan jiwanya. Karena orang tersebut tidak kunjung keluar, Soyen melemparkan kekuatan dari api surgawi menuju salah satu pohon. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, diar! Pohon itu pun langsung meledak, dan pria misterius dengan tubuh yang sangat besar, dirinya telah melompat dari pohon yang meledak
dan sekarang berdiri di hadapan Xiaoyan serta Yueru kemudian tertawa. Sebenarnya diriku telah ditemukan. Xiaoyan hanya melihat pada pria bertubuh besar itu pun. Kemudian dia berkata, sebenarnya apa yang kau lakukan dan kenapa dirimu tiba-tiba menyerang kita berdua? Apakah kita memiliki salah denganmu? Pria berbadan besar hanya menjawabnya, sebenarnya kalian tidak bersalah. Namun, kalian telah membawa sesuatu yang cukup luar biasa. Buah hijau bulan sabit adalah sesuatu yang sangat berharga. Jika dirimu tidak memiliki kekuatan untuk melindungi benda tersebut, maka hal ini hanya akan mendatangkan bahaya pada diri kalian sendiri. Atau mungkin nyawa kalian akan menghilang sia-sia. Xiaoyan hanya tersenyum ketika mendengarkan kata-kata dari pria berbadan besar. Selanjutnya, dia pun menjawab, kau tidak perlu khawatir. Apakah aku bisa menjaga buah hijau bulan sabit atau tidak? Semua itu bukan urusanmu. Sementara Yueru yang berada di samping Xiaoyan, dia sebenarnya mengenali pria berbadan besar ini. Dan kemudian dia berkata, Xiaoyan, orang ini dan juga Muller dikenal sebagai pemuda yang terpilih dari surga di 8 kota besar dari King Cheng, dan dia bernama Sun Ming, seorang maniak pertempuran dari institusi bela diri. Kekuatannya juga sama dengan Muller dan berada di bintang 3 Dodi tahap menengah. Raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi sangat serius, namun dia tidak takut jika harus melakukan pertarungan melawan Sun Ming ini. Selanjutnya, Sun Ming pun berkata pada Xiaoyan, aku datang ke tempat ini hanya ingin memastikan dan juga melihat tentang seorang pemuda yang bernama Xiaoyan yang baru-baru ini namanya cukup terkenal, dan aku sama sekali tidak tertarik dengan benda yang kau miliki. Namun karena kau sudah mampu mengalahkan Muller yang berada di bintang 3 Dodi tahap menengah, hanya dengan kekuatanmu yang berada di bintang 3 Dodi tahap awal, kemungkinan kau memiliki sesuatu yang cukup luar biasa dan kau akan menjadi lawan yang cukup menarik bagiku. Kita kemungkinan akan bertarung setelah memasuki aula besar dari reruntuhan ini. Xiaoyan hanya tersenyum pada Sun Ming dan dia pun menjawabnya, jika begitu mari kita lihat apakah kau memiliki kemampuan untuk bisa mengalahkanku atau tidak. Setelah mendengarkan ucapan dari Xiaoyan, Sun Ming segera menganggukkan kepalanya dan tubuhnya pun berbalik meninggalkan tempat ini. Xiaoyan hanya memandangi kepergian dari Sun Ming dan kemudian dia bertanya pada gurunya di dalam cincin penyimpanan, guru, apakah sebenarnya ada sesuatu di dalam diriku yang telah menarik perhatian dari orang-orang seperti Sun Ming? Raja Naga Emas hanya menjawabnya dengan pelan, seharusnya itu dikarenakan api surgawi yang berada di dalam tubuhmu. Mereka semuanya adalah orang-orang yang cukup penasaran dan akan melakukan berbagai eksperimen aneh dengan benda yang kau miliki, yaitu api surgawi. Namun kau tidak perlu terfokus pada hal itu. Kau harus memfokuskan perhatianmu pada masalah yang kau hadapi untuk saat ini. Xiaoyan menganggukkan kepalanya setelah dia mendengarkan ucapan dari Raja Naga Emas, dan detik berikutnya Xiaoyan kembali menunggu bersama dengan Yueru di tempat ini sampai gerbang untuk memasuki aula utama dari runtuhan benar-benar terbuka. 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Semua orang bisa merasakan bahwa sebenarnya segel yang berada di gerbang itu telah melemah. Dan di luar reruntuhan, banyak orang memiliki raut wajah penuh dengan kegembiraan. Pandangan mata-mata serakah melihat pada aula yang kemungkinan gerbangnya akan segera terbuka. Mereka kemudian berkata, melihat dari momentum saat ini, sepertinya segelnya akan segera pecah dan pintu gerbang juga akan terbuka. Beberapa saat kemudian, energi yang berada di segel itu menjadi semakin ilusi. Banyak orang menjadi tidak sabaran. Mereka langsung mengeluarkan senjata masing-masing dan berniat mengeluarkan seluruh kekuatan untuk menerobos pada segel itu. Xiaoyan yang melihat hal ini hanya bisa mengatakan, aku tidak tahu pertempuran macam apa yang akan terjadi di dalam sana ketika semua orang melakukan perburuan pada harta karun di dalam reruntuhan. Xiaoyan kemudian menyipitkan matanya. Dia telah mendengar suara gemerincing yang cukup aneh dan bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat menakutkan, seolah-olah seperti gunung Tante Ernie yang akan meledak. Detik berikutnya, trak, sebuah retakan telah muncul di segel yang mengunci pintu gerbang, dan kemudian tar,
segel itu telah benar-benar hancur. Banyak orang ketika melihat hal tersebut segera berteriak, "Segelnya telah runtuh, serbu dan buka gerbangnya." Hal itu membuat orang-orang serakah ini segera berlarian untuk menuju gerbang besar dan akan membukanya secara paksa. Pada akhirnya, pintu gerbang besar itu pun benar-benar telah terbuka dan dari dalamnya memancarkan sebuah aura kuno yang langsung menyembur pada tubuh banyak orang. Pandangan mata dari Soyen sekarang telah menjadi sangat serius. Dia hanya melihat dan tidak melakukan pergerakan. Bagaimanapun juga, Soyen adalah seorang yang sangat berpengalaman. Tidak mungkin di dalam reruntuhan seperti ini tidak ada bahaya yang besar. Soyen hanya menyentuh pada cincin dari kaisar api yang ada di tangannya sambil tersenyum. Dan Raja Naga Emas kali ini sebenarnya bisa merasakan bahwa di dalam tempat itu memang memiliki inti iblis naga. Beberapa generasi muda yang cukup kuat juga tidak buru-buru untuk memasuki tempat itu karena mereka juga memahami bahwa tempat seperti ini tidak mungkin tidak ada bahaya yang besar. Akhirnya, sesuai dengan dugaan mereka semuanya, jeritan demi jeritan yang sangat menyedihkan telah terdengar dari banyaknya orang yang sebelumnya menyerbu masuk ke dalam aula dari reruntuhan ini. Raut wajah Soyen kemudian berubah. Dipenuhi dengan kewaspadaan, dia buru-buru meraih tangan dari Yueru dan mengajaknya untuk menghindar ke tempat yang cukup jauh. Para generasi muda yang cukup kuat seperti Sun Ming dan juga yang lainnya, mereka juga bisa merasakan ada sesuatu yang cukup salah. Pada akhirnya, tubuh mereka juga bergerak mundur dengan cepat, menyusul Soyen yang sebelumnya telah mundur lebih awal. Dan akhirnya, dar! Ledakan yang sangat keras pun muncul dari dalam pintu gerbang besar. Energi seperti badai sekarang telah menyapu tubuh dari banyak orang dan membuat mereka yang sebelumnya memasuki tempat itu semuanya telah langsung terlempar. Bahkan tubuhnya sekarang diubah menjadi debu. Orang-orang yang telah selamat dari ledakan tersebut hanya bisa berkata, sungguh ledakan dari segel yang sangat menakutkan. Soye yang melihat pemandangan seperti ini, dirinya hanya tersenyum sambil berkata, orang-orang yang serakah seperti mereka memang pantas mendapatkan hal seperti itu. Beberapa orang yang selamat hanya bisa menghela nafas dengan lega, tidak menyangka bahwa di dalam tempat ini sebenarnya masih ada bahaya yang sangat tersembunyi. Banyak orang kemudian mengatakan, sungguh kekuatan dari segel yang mengerikan. Setelah bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya, hal ini masih menimbulkan dampak yang luar biasa. Memang layak menjadi peninggalan dari seorang Dodi di level tinggi. Para generasi muda yang cukup kuat seperti Sun Ming, raut wajahnya juga dipenuhi dengan keseriusan. Selanjutnya, Soyen menoleh pada Yueru yang berada di sampingnya. Dan dia pun berkata, ayo, sepertinya sudah aman, kita harus pergi. Dan orang-orang yang tidak sabaran itu memang pantas mendapatkan nasib buruk. Tubuh dari Soyen pada akhirnya bergerak bersama dengan Yueru untuk masuk ke dalam aula besar. Di saat yang sama, Soyen pun langsung diikuti oleh generasi muda seperti Sun Ming dan juga yang lainnya. Soyen tidak peduli ketika dirinya telah diikuti dan detik berikutnya, Soyen menambah kecepatan untuk membawa Yueru. Kali ini, perburuan dari harta karun yang sebenarnya telah dimulai. Aula utama dari reruntuhan telah benar-benar dibuka dan di dalamnya sebenarnya masih ada kabut energi. Namun hal itu secara bertahap telah menjadi lebih tipis. Setelah kabut energi itu menghilang, di balik gerbang raksasa sebelumnya telah ada sebuah aula yang berwarna merah. Hal itu memancarkan nyala api yang cukup panas. Soyen dan juga orang-orang yang telah melihatnya hanya bisa mengatakan apa yang disebut dengan sebuah keberuntungan seharusnya akan diuji di dalam tempat ini. Sementara banyak orang juga cukup tercengang ketika melihat aula yang berwarna merah tersebut. Mereka memandang dengan raut wajah penuh dengan keterkejutan. Tempat ini memang layak menjadi peninggalan dari elit Dodi tingkat tinggi. Semua orang pada akhirnya berhenti di depan pintu dari aula merah raksasa. Soyen kali ini hanya bisa mengatakan tidak heran bahwa sebenarnya tempat ini benar-benar tertutup dengan segel yang sangat kuat dan telah menyembunyikannya dari dunia luar. Karena sebenarnya di balik gerbang raksasa masih ada aula raksasa. Jika aula seperti ini ditempatkan di luar sana, maka hal itu akan menjadi keberadaan yang cukup mencolok.
Shoyen menarik tangan dari Yueru sambil mengatakan, "Ayo pergi dari tempat ini. Kekuatan jiwaku bisa merasakan nafas dari seorang monster naga." Yueru cukup terkejut dengan perkataan dari Shoyen yang kemudian dia mengatakan, "Shoyen, kenapa kita tidak masuk saja ke aula utama dan kemudian mendapatkan inti dari monster naga di dalam tempat itu?" Shoyen hanya menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menjawab, "Jika begitu mudah untuk mendapatkannya, maka diriku sudah menerobos masuk ke dalam tempat itu dan kemungkinan kita hanya bisa mengandalkan sebuah keberuntungan. Sudahlah, ayo pergi dari tempat ini. Bagaimanapun juga kita harus mengamankan diri sendiri." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa Shoyen malah pergi dan tidak mengejar inti monster naga yang sebenarnya sedang dia butuhkan? Rencana apa yang dilakukan oleh Shoyen untuk kali ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrauso.